kelas 11 D1 kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin. Perkenalkan, nama saya Arman. Saya Dewi Narsiani. Saya Hawa Nur Fitria. Saya Ismail Latifah. Saya Manto Fardan Manulang. Saya Muhammad Badrul Pertama. Saya Muhammad Fikri Ardiansa. Kami akan membuat vlog kampanye anti narkoba. Selamat menonton. Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan narkoba di kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang pengedar berusaha, 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Saya temenin gue sebentar ke WC. Ngapain tuh? Ada nanti ikutin gue sebentar. Ya boleh deh, boleh. Ya. Gak tahu, melihat ini mahal gitu. Iya, gituin iya. Iya, cuman. Kayaknya ke kiri sih ya. Kanan sih. Wah iya no, dia di sono. Kasus narkoba di Indonesia merupakan permasalahan serius yang dapat melibatkan peredaran gelap dan penyalahgunaan zat berbahaya seperti narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya atau raksa yang dapat mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku. BNN atau Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan Kementerian LPNK yang bertugas melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran uang narkoba. BNN bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang kepala dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 untuk pemberantasan narkoba. Mas kalian, berdasarkan survei BNN bersama BNN hingga BPS pada tahun 2023, sebanyak 28,2% pengguna narkoba berasal dari kalangan usia 15 sampai 24 tahun. Dari segmen usia, pengguna berasal dari kalangan antara 15 sampai 24 tahun ini mencapai 28,2%. Kenapa pelajar menggunakan narkoba? Karena adanya rasa ingin tahu, pengaruh teman sebaya, masalah lingkungan dari keluarga, pelarian dari masalah, serta kurangnya edukasi. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar adalah ancaman yang cukup serius karena dapat merusak masa depan generasi muda. Dampaknya merusakan fisik, gangguan mental, turunnya prestasi akademik, hingga masalah sosial yang kompleks. Untuk melihat data pelajar yang terjerat kasus narkoba pada tahun 2020 bisa dilihat dari poster diagram ini. Berdasarkan data penyidikan kasus narkoba pada periode 1 hingga 61 Januari tahun 2020 hingga 2023, data menunjukkan bahwa kasus narkoba tertinggi adalah pada tahun 2021 sebanyak 3.046 kasus dan terendah pada tahun 2020 sebanyak 531 kasus. Ini adalah diagram data pelajar yang menggunakan narkoba. Dalam Islam, narkoba termasuk dalam kategori komar, benda memabukkan atau menutup akal, dan dohar, benda berbahaya. Narkoba secara tegas diharamkan atau haram. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah komar, dan setiap komar adalah haram. Hadis riwayat Muslim, baik narkotika, psikotropika maupun bahan adiktif lainnya. Jika disalahgunakan, kedudukannya sama dengan miras, haram dikonsumsi sedikit maupun banyak. Orang yang mengonsumsi narkoba akan kehilangan kesehatan, mental, bahkan akal pikiran. Utama untuk memahami ayat-ayat keunian alam semesta dan wahyu Al-Quran yang membawa manusia pada iman. Menjaga akal agar tetap sehat, tajam dan tidak dirusak oleh miras, hoaks, dan narkoba adalah cara bersyukur yang sesungguhnya atas nikmat Allah. Orang yang memiliki akal murni maupun memudahkan zikir, mengingat Allah, dan berpikir kritis tentang fenomena alam dan sosial. Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 yang merujuk pada ulul albab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berjalan dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi serta berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua sia-sia. Maha suci Engkau, melindungilah kami dari azab neraka. Sadaqallahul Azim. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau tekanan hidup itu kayak badai yang nggak ada habisnya? Di saat itu, tawaran untuk kabur sejenak lewat narkoba mungkin kelihatan kayak pintu keluar yang instan. Tapi jujur deh, apakah kita benar-benar keluar? Atau justru lagi masuk ke dalam penjara yang bunyinya kita buang sendiri? Hari ini, saya mau ajak kalian melihat masalah ini pakai logika, bukan cuma sekadar ikut-ikutan. Ada satu logika fallacy atau sesaat pikir yang sering banget beredar. Coba sekali nggak bakal mati. Secara linguistik dan logika, kalimat ini manipulatif. Masalahnya bukan soal mati seketika, tapi soal kehilangan kedaulatan atas diri sendiri. Sejak detik pertama jatuh masuk ke tubuh, narkoba itu bukan solusi. Dia cuma penunda masalah yang datang dengan bunga utang yang sangat mahal. Menukar kesehatan mental dan masa depan demi euforia semu adalah sebuah kerugian sistematik yang enggak sebanding dengan resikonya. Aku tahu menjadi Genbi itu berat karena ekspektasi sosial tinggi. Tapi keren itu nggak butuh simulasi kimia. Keren itu adalah saat kamu punya kendali penuh atas kesadaran kamu, saat kamu bisa berpikir kritis tanpa intervensi jasa apapun. Kita nggak butuh pelarian yang rusak, kita butuh ketahanan yang mental yang kokoh. Sintesis sederhananya, jika kamu ingin dunia menghargai kamu, mulailah dengan menghargai setiap saraf di otak kamu sendiri. Jadi, stop anggap narkoba ini dalam pintas, itu dalam bentuk. Mari kita bangun standar baru di lingkungan kita, bahwa kecerdasan dan integritas jauh lebih menarik daripada gaya hidup yang merusak. Kamu memilih untuk tetap sadar, tetap tegak, dan tetap merdeka. Karena kendali atas hidup aku ada di tangan aku sendiri, bukan di tangan zat adiktif. Teman-teman sekalian, dari sudut pandang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau bisa disebut PJOK, narkoba merupakan ancaman serius bagi kesehatan fisik dan kebugaran tubuh. Narkoba dapat merusak organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, dan hati, serta menurunkan daya tahan tubuh. Penggunaan narkoba juga berdampak langsung pada penurunan prestasi olahraga dan aktivitas fisik. Tubuh menjadi lemah, mudah lelah, koordinasi gerak dan refleks juga melambat. Hal ini membuat seseorang tidak mampu beraktivitas secara optimal baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi yang membuat seseorang kehilangan kontrol diri. Ketergantungan ini berdampak pada pola hidup tidak sehat, seperti kurang tidur, malas gerak, dan mengabaikan olahraga, yang seharusnya menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Dalam PJOK, kita diajarkan pentingnya pola hidup sehat, yaitu dengan berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, dan menjauhi zat-zat berbahaya seperti rokok, alkohol, dan narkoba. Oleh karena itu, menjauhi narkoba adalah bentuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, kita dapat belajar dengan baik, berprestasi, serta meraih masa depan yang lebih cerah. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum